suami. Jadi yang punya kewajiban memberi nasihat itu adalah suami. Jadi sebenarnya yang memberikan kewajiban memberi ilmu kepada istri itu adalah suami. Bahasa saya yang saya pahami, istri itu nggak wajib hadir ke sini selama suaminya mampu menyampaikan ilmu kepada istri. Persoalannya adalah bahwa tidak semua suami itu mampu menyampaikan. Ya, tidak semua. Ini persoalannya. Makanya akhirnya difasilitasi dengan adanya kajian-kajian, dengan adanya pengajian-pengajian itu dalam rangka untuk melepaskan tanggung jawab seorang suami kepada Allah Subhanahu wa taala, kewajiban memberi ilmu. Karena dia merasa tidak mampu, merasa tidak bisa, maka difasilitasilah seorang istri ini untuk mendatangi ke majelis taklim. Ini pentingnya kenapa ada majelis taklim. Ibu-ibu yang berkata, sebelum saya sampaikan tentang bagaimana kita menjadi wanita tegar di akhir zaman, maka saya akan mulai dari pertanyaan. Kira-kira ibu-ibu maaf ketika masih menjadi belum punya suami, pengen punya atau pengen menjadi wanita yang seperti apa? Ada yang bisa jawab? Wanita apa? Wanita kaya atau wanita apa? Lihat, betul? Yakin? Kalau laki, soleh. Saya akan bahas ini ya. Akan bahas soleh. Soleh apa salah? Padahal Rasulullah SAW bersabda, inna sholihina yusaddadu alaihim. Sesungguhnya orang-orang yang soleh, baik laki-laki maupun perempuan, itu akan mengalami kondisi yang keras. Berarti ini akan mengalami kondisi yang keras. Dari sini saya jelas ya. Nanti kalau ingin jadi anak soleh atau solehah harus siap mengalami kondisi yang kalau kebetulan suaminya itu jadi berarti sering ditinggal, berarti apa lagi jahit? Siap. Kalau solehah siap karena apa? Kondisinya nggak menyenangkan. Namanya ditinggal suami itu gak enak bisa. Harusnya misalnya ada waktu mati, kemudian yang orangnya benahi suami tinggal aja. Dia harus berputar, berpikir bagaimana caranya ini langsung jadi nyala gitu. Maka wanita solehah itu, karena kita bicara tentang solehah itu berarti orang itu memang tegar. Setegar Sayyidah Hajar ketika ditinggal oleh Nabi Ibrahim. Begitu ditinggal di padang pasir, ditinggal begitu saja, ya dengan bekal yang terbatas, pulangnya pun nggak ngerti kapan. Coba kalau kita wanita hari ini, suaminya aja ada tugas keluar kota, udah wah, belum berangkat aja udah ditanya pulangnya kapan. Coba kalau Nabi Ibrahim itu ketika pergi meninggalkan istrinya, waktu itu dengan meninggalkan anak, ya kan? Yang kecil, dengan segala keterbatasannya, Sayyidah Hajar nggak tanya kapan mau pulang. Ya, Sayyidah Hajar itu kira-kira solihah enggak? Sehingga dengan adanya kesolehan seorang
seorang Sayyidah Hajar inilah muncul anak generasi yang tahan dengan segala ujian, yaitu Nabi. Makanya ketika Nabi Ibrahim pulang dengan keadaan anak yang sudah balik, yang sudah besar, lalu kemudian Allah perintahkan untuk disembelih, apa jawabannya? Ya abati ma tu'mar, wahai bapakku, laksanakan. Padahal ini urusannya Allah. Ini hasil dari didikan siapa? Ketegaran seorang ibu yang namanya Sayyidah. Ini hebat. Makanya kenapa para laki-laki itu memilih wanita solihah? Alasannya apa? Ya. Mengapa pilih wanita solihah? Ya tentunya tidak lepas ketika dengan mau menikah pun pilihnya laki-laki yang soleh. Tapi bagaimana Pak? Ketika saya menikah ternyata laki-laki saya kurang soleh, istri saya kurang solihah. Yang memposisikan diri menjadi orang yang soleh dan istri yang menjadi soleh. Maka cita-cita itu akan bisa dibangun setelah pernikahan. Paham ya? Berarti jenengan nanti kalau pulang itu bagaimana memiliki sebuah keinginan saya menjadi wanita solihah sebagaimana dambaan orang tua saya ketika memiliki anak saya. Suami pun demikian. Bagaimana saya menjadi laki-laki yang soleh dambaan orang tua saya ketika saya memiliki. Kenapa kita harus pilih wanita solihah? Paling tidak ada beberapa alasan. Yang pertama, wanita solihah itu adalah bagian dari perhiasan dunia. Perhiasan yang paling baik. Tahu perhiasan? Perhiasan itu sesuatu yang kalau dipandang menyenangkan. Makanya dunia mata, wa khairu mataiha al-mar'atus solihah. Jadi dunia itu adalah perhiasan, sebaik-baik perhiasan itu adalah kalau lagi rumahnya maaf ya hanya papan begitu. Tapi kalau misalnya seorang suami pulang kemudian mendapati istrinya yang solihah dipandang menyenangkan keluarga. Gak perlu pakai uang banyak. Saya nggak bisa bayangkan ketika dia bawa uang banyak misalnya, tapi istrinya itu nggak pernah bersyukur. Istrinya itu tidak pernah dia memahami keadaan suaminya, sehingga wajahnya tidak menyenangkan. Maka walaupun pegang uang banyak, hati itu nggak akan pernah ada. Maka dialah perhiasan. Perhiasan itu kalau dipandang ya. Kemudian yang kedua, paling tidak oleh Allah, wanita solihah itu adalah sumber kebahagiaan. Jadi kalau ada seorang laki-laki kalau hidupnya tidak bahagia pada hidupnya istri, ada kemungkinan salah satunya loh ya, kemungkinan dia punya istri yang kurang soleh. Bisa jadi. Ini saya bilang salah satunya loh ya. Karena kita sudah pembahasannya masalah kesolihahan ya, bukan yang lain. Kenapa demikian? Jawab Allah. Rasulullah SAW bersabda, arba'u min sa'adatil mar'i an takunu zawjatuhu solihah wa auladuhu abrara wa ulata'uhu solihina wa ayyakuna rizquhu fi baladihi. Yang pertama, sumber kebahagiaan kata Nabi ada 4. Yang pertama adalah memiliki wanita solihah. Wanita solihah, ya, ciri-cirinya kan banyak kita pahami. Yang pertama, cirinya kan kalau dipandang menyenangkan, kalau diperintah mentaati. Ya, kemudian bisa menjaga kehormatan diri dan kehormatan suaminya, harta termasuk. Ada lagi salah satu hadis saya baca di buku Tarbiyatul Aulad Islam, yaitu kalau diberi bagian hari, kalau misalnya punya istri 2, itu dia menerima. Di antara salah satunya. Maka yang pertama punya istri yang soleh. Yang kedua memiliki anak yang soleh. Yang ketiga bergaul dengan orang-orang yang soleh.
Yang keempat, dia mencari rezeki di negerinya sendiri. Ya, makanya banyak sekali kalau di Jawa nggak tahu kalau di sini. Istrinya malah dikirim keluar. Kadang ada yang ada kasus yang suaminya nggak pulang-pulang, kayak Bang Toyib. Suaminya nggak pulang-pulang sudah 12 tahun coba. Ini kan menderita istri. Dan saya yakin suaminya menderita. Kalau ditanya oleh istrinya, katanya mau cari uang. Untuk apa? Persiapan masa depan anak-anak. Masya Allah. Ya, kalau orientasinya hanya dunia seperti itu, saya sangat yakin tidak akan pernah mendapatkan kebaikan. Kalau bahasa orang Jawa, kalau saya lebih memilih bahasanya makan nggak makan pukul. Makan nggak makan pukul. Sama siapa? Sama istri, sama anak. Saya pernah punya teman. Suatu ketika lama nggak kelihatan, tahu-tahu telepon saya. Assalamualaikum, Muhammad. Waalaikumsalam. Saya tanya, gimana mas kabarnya? Baik. Muhammad gimana? Baik. Insya Allah. Dengan gimana? Saya tanya gitu. Dia jawab saya di Kalimantan. Loh, kok jawab banget di Kalimantan? Ya ngapain di situ? Saya kerja. Apa kerjanya? Saya kerja di rumah makan, Lamongan. Rumah makan, apa namanya? Ya warung. Nanti bahasa Lamongannya. Di warung makan. Saya bilang begini loh, ngapain jauh-jauh? Loh, saya di situ rasa di tempat saya di itu gajinya cuma 500. Padahal dulunya seorang bos. Tapi lagi jatuh Saya bilang sama dia, Mas, saya mau tanya sekarang. Di Kalimantan, Anda merasa apa? Ya ayam Pak. Kalau sudah jadi rasa kambing, saya datang ke situ. Berarti rezekinya B. Kalau cuma ayam rasa ayam, ngapain? Sampai Kalimantan. Gitu. Maksud saya ingin menyampaikan bahwa rezeki itu gimana aja sama aja. Kamu sudah tinggalkan istri, kamu tinggalkan anak, kamu tinggalkan kewajiban hanya untuk mencari uang, sesuap nasi. Kalau cuma sesuap, datanglah ke tempat saya untuk suapin. Kalau cuma sesuap, wah langsung ditutup. 3 bulan kemudian telepon lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Muhammad ya. Gimana kabarnya? Insya Allah baik. Dengan ya alhamdulillah. Gimana nih sekarang? Saya di Sumatera. Lu ngapain di Sumatera? Kerja. Apa kerja? Harum juga sama. Kamu itu nggak bosan-bosan ya? Saya mau tanya, di Sumatera ayam rasa apa? Ya ayam lah. Ngapain sama-sama rasa ayam? Kamu pindah dari Kalimantan, pergi lagi ke Sumatera. Enak di sini saja. Pulang aja. Gak pulang. Itu tadi pengeluaran waktu kita salah. Akhirnya suatu ketika dia telepon lagi di sekian bulan kemudian dia di posisi di Batam. Dia mau masuk ke Singapura nggak boleh dievakuasi. Saya bilang kamu pulang aja ke sini. Jadi tujuan dari Allah. Kalau kita sudah nyari rezeki itu di luar daerah kita itu masalah tersiksa. Ya, tersiksa. Maka jangan coba-coba memerintahkan suami atau suami merintahkan itu bekerja di luar tempat dia. Kalau bahasa saya, sekali lagi, saya lebih baik makan nggak makan kumpul dengan istri. Bareng itu bisa bercanda ya, bisa kasih ilmu. Istri bisa menjalankan kewajibannya, bikinkan kopi, memasakkan. Kalau dimintai tolong ya, itu diantaranya. Jadi Rasul sudah mengatakan itu sebuah kebahagiaan. Berarti orang yang jauh seperti itu, kesimpulannya kurang baik. Silakan cek. Kalau nggak percaya, mudah-mudahan di sini tidak ada. Di sini ditunggu bojone, ditunggu ya. Ditunggu sama suaminya.
sama istri. Insyaallah. Baik, yang ketiga. Yang ketiga, mengapa kita pilih solihah? Karena oleh Rasulullah SAW kita diperintah untuk memilih teman dekat yang baik. Ya. Kenapa teman-teman yang baik? Kalau wanita solihah itu akan mempengaruhi suaminya menjadi soleh. Lelaki yang soleh akan mempengaruhi istri yang menjadi soleh. Ini hebatnya. Kenapa? Almaru ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama teman dekatnya. Ya. Namanya orang nikah, maaf kalau cara kita nggak pacaran tuh. Tahu-tahu dijodohin gitu kan. Setelah dijodohin kan nggak tahu karakternya. Nggak tahu karakternya. Tahu-tahu setelah dijodohin rupanya ini maaf. Si istri atau suami ini kalau makan habis-habisin. Oh, hebat. Dikit-dikit makan, dikit-dikit. Ini bisa berlaku suami, bisa berlaku. Bagaimana caranya? Kalau mereka salah satunya baik, makanya setelah akad nikah itu ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi. Setelah akad, ketemu dengan istri, nanti suami itu pegang jidat dan lain. Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Pernah enggak dulu doain begitu? Enggak. Kalau nanti malam didoain juga dipegang jidatnya ya. Wah, itu dahsyat doa itu. Ya Allah, aku mohon kepadamu, Allahumma inna nas'aluka min khaira, dari kebaikan atas wanita ini yang telah kau ciptakan dari wataknya, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan wanita ini yang telah kau ciptakan dalam wataknya. Itu nanti keburukan si istri calon ya, sudah istri ya, kalau tidak akan itu subhanallah akan diesah oleh Allah, keburukannya itu menjadi baik. Itu hebatnya doa itu. Sayangnya doa ini jarang digunakan. Makanya kira-kira boleh nggak ya kalau sudah terlambat ya? Boleh? Nanti istrimu begitu ya? Kamu punya istri kan? Lagi tidur, buka. Begitu bangun, ngapain Pak? Lagi doain. Ya mudah-mudahan bisa jadi kalau berdoa itu. Kenapa? Karena akan saling mempengaruhi. Yang kuat yang mana? Yang baik apa yang buruk? Yang kuat nih. Kalau yang baik, insya Allah yang ada kekurangan-kekurangan di pasangan itu akan terpengaruh kebaikannya. Tapi kalau yang buruk, bisa yang kuat maksud saya, itu nanti akan terpengaruh kebaikan itu jadi. Makanya kita mohon kepada Allah, ya Allah, pasangkan saya dengan orang yang bisa membimbing akhirat. Tapi ini kan sudah terjadi nih kalau punya jodoh semua ya. Berdoalah kepada Allah. Ya Allah, suami saya kok galak. Tahu galak? Apa itu? Galak. Galak itu apa ya? Tahu? Bahasa sini juga ada. Ya Allah, suami itu galak lembutkan hati. Karena yang bisa merubah watak itu adalah penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga seorang suami yang mendapati istrinya maaf ketus, cerewet. Apa cerewet? Tahu cerewet? Ya Allah, lembutkan hati istri saya ya Allah. Begitu. Dasar. Terus lagi ngantar anak, berdoa ya Allah, istri saya kok cerewet banget ya Allah. Engkaulah yang menciptakannya ya Allah, Engkaulah yang menjodohkan dengan aku ya Allah. Berikan kekuatan kepadaku
kesabaran. Lembutkan istri saya, ya lembutkan, nanti dilembutkan. Ya ini betul yang saya sampaikan. Termasuk istri kepada. Kalau ditemukan suami yang maaf, ada suami nggak yang boleh? Ada banyak. Suami boleh banyak. Suami khianat banyak. Ya, suami yang berkhianat kepada istri. Saya sudah sering mendapati maaf seorang suami yang khianat kepada istrinya. Ketika diberi ujian oleh Allah, sakit enggak coba. Makanya jangan coba-coba. Ini harusnya sama laki-laki ya saya ngomongnya. Ada apa-apa buat kami itu. Nanti posting aja. Potong 1 menit atau 15 detik gitu kan. Laki-laki yang khianat sama istri ya gitu. Benar. Saya dapat banyak sekali para suami yang berkhianat. Begitu juga seorang istri yang berkhianat kepada suaminya. Wah, pokoknya nah ini makanya kita pilih yang baik. Karena dia akan menjadi teman dalam kehidupannya. Setiap ada persoalan, dia akan ikut andil. Ketika lihat suaminya ada sedikit bahasanya itu wajahnya kurang mengenakan, dia akan menghibur. Bukan malah menjauhi. Dia akan menghibur, mendekati. Begitu. Dipijutin. Coba baikkan. Ini dia. Makanya Allah, ketika kita memilih wanita solehah ini memang harus dasarnya adalah apa? Ya. Ketika kita tahu agama, nah wanita yang diberkahi itu cirinya ada cirinya yang pertama, wanita yang diberkahi itu yang pertama adalah mudah dinikah, maharnya murah, ya. Tapi kalau laki-lakinya kaya, punya harta banyak, ya kebangetan yang murah. Kan murah ini dari dari versi istri, calon istri. Dia tidak ingin mempersulit suaminya. Tapi dari sisi suami misalnya mau menambahkan nggak apa-apa, karena dia punya kemampuan. Tapi pada prinsipnya seorang istri itu kalau minta mahar dia pun, ya jadi kan yang mahar itu kan hanya istri. Kemudian yang ketiga, akhlaknya baik. Bagaimana cara mengetahui akhlak yang baik? Lihat, perhatikan hubungan dengan orang tuanya, terutama ibunya. Makanya hampir kasus-kasus yang terjadi pada wanita, sakit yang belum sembuh, tidak sembuh-sembuh dan seterusnya, biasanya ini bermasalah dengan ibu suaminya. Ibu mertua. Makanya kalau ada yang punya kasus begitu, pulang dari sini, minta kepada Allah, ya Allah berikan kepada saya kekuatan untuk menghadapi ibu dari suami saya, kemudian minta maaf, minta didoakan. Nanti setelah pulang, setiap menjelang tidur doakanlah ibunya. Ya Allah, ampunilah ibu saya ini, maafkanlah ibu saya terus gitu. Nanti yang punya penyakit, maaf ibu-ibu yang punya penyakit, kanker atau apapun, insya Allah nanti sembuh kembali. Ini saya sudah mempraktekkan beberapa orang yang waktu itu kita diobati hanya karena memaafkan atau minta maaf. Gampang sekali obatnya. Obat ini nggak akan berpengaruh untuk menjadi obat kalau dia masih punya dosa. Jadi musibah itu hampir disebabkan karena dosa. Memang ada yang karena iman, tapi hampir rata-rata karena dosa. Banyak kalau ada orang, maaf nih ibu-ibu, kalau ada yang sakit misalnya kanker nih payudara, terus sama suaminya sudah ke tempat saya, suaminya konsultasi, Pak, istri saya punya penyakit kanker, saya sudah ke dokter suruh operasi 100 juta, saya kesini saya terlalu mahal, katanya sih kata dia cerita.
Saya ini upahnya semua nggak bisa. Menurut Pak Ahmad apa? Yang saya koreksi yang pertama adalah hubungan dengan ibu suami. Yang pertama. Yang kedua, hubungan dengan suami. Harmonis apa tidak pernikahannya ini penting. Kadang maaf itu karena stres. Stresnya seorang istri. Saya nggak bisa bayangkan seorang istri ini stresnya karena apa? Ini saya kasih tahu sekalian. Ini musibah ya, maaf ya. Musibah tapi kan musibahnya apa? Bentuknya kan sakit. Setelah kita cek hubungan dengan siapa? Ibunya suami, kemudian cek hubungan dengan suami. Hubungan cek dengan suami ada masalahnya. Hampir rata-rata para wanita itu ada masalah. Dia tertekan dengan suaminya. Banyak tekanannya. Dari akhlak suami itu bisa dari lisan, akhlak suami dari perbuatan atau nafkah. Walaupun apa itu halal, tapi caranya itu tidak atau kurang tepat. Bahasa saya kurang tepat. Saya kasih contoh ini. Nafkah. Ini saya kasih contoh ya. Nafkah ada berapa? Dohir. Kemudian apa lagi? Batin. Batin termasuk menjaga lisan, perasaan. Kalau seorang istri bikin kopi terlalu manis, akhlak seorang suami yang baik adalah tidak akan mengomentari atau melek bahasa Jawa. Ini bahasa ini komen atau apa tadi ya? Apa? Bahasa Indonesia ya? Ya, tidak mengomentari lah, gitu ya, gampangnya. Baik, saya ulangi. Ini batin dulu ya. Batin itu bukan hanya masalah hubungan badan loh, harus dipahami. Ya, jadi kalau seorang istri itu bikin kopi atau bikin teh, dia terlalu manis atau kurang manis, sebagai seorang suami yang akhlaknya baik, dia tidak akan mengomentari. Dia cukup diam, habiskan walaupun keliru garam. Dia akan habiskan. Enggak akan komen. Sekarang pertanyaan saya, kira-kira dikomentari sama diam yang mana istri? Ya. Suami yang ngerti akhlaknya bagus, akhlaknya baik, dia akan memilih diam untuk menjaga perasaan istrinya. Coba kalau kita misalnya nih, kamu bikin kayak gini aja nggak becus. Coba kamu minum sendiri dah. Sekarang untuk gelasnya mau makan. Sakit nggak? Besok lagi dia akan mengatakan bikin sendiri. Ya, ramai nggak akhirnya? Sakinah nggak? Nggak ada sakinah di situ. Coba kalau si suami itu diam, dia habisin banget walaupun dia keliru kasih garam. Makanya saya kalau dibikinin sama istri nggak pernah komen. Kalau saya ditanya, Mas, gitu, enak nggak? Masya Allah, cukup. Nggak tahu cukupnya apa, pokoknya cukup. Kan apa istri, benar? Kalau dia coba, kurang manis, ambil lidahmu yang mana? Ambil lidah saya, oke, gitu kan? Enak. Nah, tuh, berarti bisa juga rasa. Ya memang ada juga sih yang laki-laki suka cerewet begitu, tanya-tanya. Ini batin. Sekali lagi bukan hanya masalah hubungan badan, tapi apa? Termasuk menjaga bisa perasaannya istri. Coba saya mau tanya sama ibu ini, nggak usah jawab apa-apa.
Kira-kira nyaman mana ketika suami keluar kota, dia makan, yang jual laki-laki sama perempuan, nyaman yang mana? Nyamannya laki-laki, benar? Maka seorang suami yang bertanggung jawab menjaga perasaan istrinya, walaupun istri tidak tahu, dia akan memilih warung makan yang jual. Bukan malah sebaliknya. Istri saya nggak lihat, ya kan? Cari warung yang jual perempuan, sobat saya. Artinya apa? Pada saat itu sesungguhnya dia tidak bisa menjaga kehormatan dirinya. Lalu bagaimana dia bisa menjaga kehormatan istrinya? Istrinya nggak ngerti, nggak paham. Tapi kan Allah tahu, malaikat tahu. Paham ya? Maaf. Kenapa? Maaf, kalau menjadi wanita, kenapa nggak takdir itu? Bukan kadang-kadang bukan dari sebab istrinya, tapi karena sudah pelemahan ketegaran itu dilakukan oleh pasangannya. Yang menjadi cengeng itu karena sebab suaminya. Ini maaf kepada suami. Saya juga suami. Enggak, ini saya cerita karena banyak kasus gitu loh. Itu batin. Makanya saya kadang-kadang kalau menghadapi ini, ada kemarin WA. Dia bilang gini, Pak, saya sakit hati sama suami saya. Karena suami saya itu WA-an sama temen dulu. Waduh, gimana sikap saya? Ya kalau saya jawab dengan ilmu ya, yang saya tahu begini, seorang istri itu ketika di rumah, suami ada, layani sehebat-hebatnya. Ya, jadi layani sebaik-baiknya. Begitu keluar rumah, serahkan kepada Allah. Ingat, wahai suamiku, kalau kamu berkhianat, kamu akan berhadapan dengan penciptamu. Begitu aja. Deretik ya, puter pasti. Macam-macam, hati-hati kamu. Ya gitu. Itu nggak usah. Ini kan contoh aja. Tapi ibu-ibu caranya begini. Begitu dia mau pamit, ya kan, mau keluar kerja, sini Kak, dirangkul, dibisiki begitu. Kalau di rumah, kamu saya akan layani sebaik-baiknya. Tapi begitu di luar, urusan kamu dengan yang menciptakan kamu. Nanti dia peluknya tambah erat gitu. Takut. Wah, ngeri deh. Ini batin. Ada lagi contoh batin. Saya hampir rata-rata di pengajian, bapak-bapak, saya tanyakan kepada mereka, termasuk tadi pagi ya. Nah, siapa di antara bapak-bapak yang sering minta maaf dan berterima kasih kepada istrinya? Ketawa. Oh. Karena nggak pernah dia. Coba. Seorang suami itu pemimpin itu mesti banyak salahnya. Kenapa kok enggak dia mengucapkan, wahai istriku, aku minta maaf kepadamu karena aku banyak berbuat salah. Semuanya dalam semua hal. Kalau bisa maafkan saya. Dan saya terima kasih, jazakumullahu khairan. Kamu sudah menyiapkan semuanya. Coba. Ini tadi pagi bapak suruh gitu, pulang pengajian, berterima kasih, minta maaf sama istri. Coba nanti praktekkan apa enggak ya? Puasa sama istrinya matur nuwun aja enggak. Apa kata Rasul? Man lam yaskurin nas, lam yaskur. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, tidak dianggap terima kasih sama Allah. Alhamdulillahnya enggak diterima. Kenapa? Karena dia enggak berterima kasih sama manusia. Manusia yang paling dekat dengan istrinya. Bahasa Jawanya matur nuwun sama istrinya tidak bisa. Padahal dengan berterima kasih, bersyukur itu akan lain syakartum la'azidannakum, akan ditambah nikmat. Kenapa rumah tangga ini tidak bisa dinikmati? Karena kurangnya bersyukurnya seorang suami kepada istri, istri kepada suami. Tinggal balas saja istri ketika suami mengatakan begitu. Saya juga minta maaf, wahai
suamiku, dan saya juga berterima kasih atas segala pemberianmu. Gimana? Kenapa? Karena disebut di situ sebagai khairun nas. Khairun nisa. Ya. Khairun nisa, sebaik-baik wanita. Siapa itu sebaik-baik wanita? Idza a'taita syakara. Kalau diberi suaminya, berapapun dia beri, dia terima dengan terima kasih. Jazakumullahu khairan. Itu sebaik-baik wanita. Kalau ada wanita, seorang istri diberi oleh suaminya, lalu dia mengatakan, cuma segini. Harga gas naik, bawang naik, beras naik. Kamu belanja sendiri aja. Itu namanya bukan khair. Namanya syar. Buruk. Wanita yang buruk berarti wanita salahah, bukan solihah. Paham ya? Ini khair nih. Wanita yang khair itu, khairun nisa itu apabila diberi suaminya bersyukur. Lah kalau tidak diberi, wa idza qarata sabar. Kalau tidak diberi sabar. Kok suami enggak ngasih? Sabar. Masya Allah. Jadi kalau ada wanita yang begini nih, wah luar biasa. Ini hanya bisa dibuktikan kalau sudah jadi istri. Kalau yang pasang enggak ada. Ada enggak? Buktikan jadi enggak salah. Begitu harusnya ya. Makanya dia kata keren. Baik, saya lanjutkan. Ini batin ya. Mensyukuri apa yang sudah dilakukan oleh istrinya. Dari istri mensyukuri pemberian, maka mereka akan saling bersyukur. Nikmat ya? Nikmat. Karena nikmat itu diawali dari rasa la in syakartum la'azidannakum. Karena saya bersyukur kepada Allah, maka dia akan tambah nikmatnya. Nikmat yang paling nikmat yang ada di dunia apa? Ya ketenangan hati, ketenangan jiwa, sakinah. Ya. Bagaimana cara lagi batin? Saya sering mendapati kenapa para suami itu lebih suka memandang orang lain, maksudnya wanita lain daripada istri. Karena dia jarang memandang pasangannya. Si suami ini jarang memandang istrinya. Istrinya jarang memandang suaminya, maka dia lebih tertarik dengan orang lain. Saya kalau ngaji sama bapak-bapak, saya bilang, pandanglah istrimu. Kamu pulang malam, istri sedang tidur, dalam keadaan wajah seperti apa pun pandang dengan penuh kasih sayang. Dengan penuh kasih. Rasulullah SAW pernah waktu Sayyidah Khadijah itu lagi gendong Fatimah, ya, kemudian Rasul datang, Fatimah ini diambil, ditaruh, kemudian beliau Rasulullah SAW tidur di pangkuannya. Ini kan cara murah untuk mendapatkan sakinah mawaddah warahmah, tapi jarang dilakukan. Sampai tertidur. Dan Sayyidah Khadijah itu memandang Rasulullah SAW sampai meneteskan air matanya. Dipandang dengan penuh kasih sayang. Bahasa sayangnya begini, ya Allah. Dia sudah ditinggal oleh bapaknya, ditinggal oleh ibunya, ditinggal oleh kakeknya. Setelah besar dicaci maki, dimusuhi sama kaumnya, sampai meneteskan air mata. Pernah jenengan memandang suami sampai meneteskan air mata? Jadi iya. Pernahkah suami memandang istrinya sampai meneteskan air mata? Iya. Saya ulangi ya, memandang dengan penuh kasih sayang. Sayyidah Khadijah memandang Rasulullah
bukan penuh kasih sayang. Kan beda kalau begini. Ya, perlu perhatian ya. Coba kamu menanya. Kok pesek ya? Wah, itu namanya kurang ajar. Saya ulangi ya, memandang dengan kembali. Sampai meneteskan. Apa kata Rasul ketika terbangun? Dia mengatakan, apakah engkau menyesal menikah kita? Jawaban Sayyidah Khadijah luar biasa. Sebagai wanita yang tegar, dia mengatakan, tidak wahai suamiku. Sekiranya engkau berjihad, berdakwah, melintasi samudra, engkau mendapati bahtera, kapal kecil namanya perahu, dan engkau tidak menemukan dayungnya, jadikan tulang-tulang sebagai dayungnya kawan-kawan. Itu pengorbanan seorang istri kepada suami itu sampai begitu. Nah ini baru ditinggal dakwah, baru tinggal daurah, baru tinggal sehari dua hari, udah tanya pulangnya kapan. Oh Bapak ya. Waduh, bagaimana ini anak-anaknya jadi teger? Kalau ibunya aja nggak teger, ya kan? Anak panas di telepon. Mas, ini gimana ini anaknya panas? Kalau perlu nggak usah dikasih tahu. Ibu yang tegar itu, oh anak panas nih, gimana nih? Ada madu? Nggak ada madu. Apa udah cari keluar? Daun jambu, daun rumput atau apa dikasih minyak, tempelkan sini, udah itu aja. Yang nyembuhkan siapa? Nah iya, berarti kan itu wasilah. Obat itu hanya wasilah. Saya nggak bisa bayangkan seorang suami lagi kerja, misalnya saya lagi ngajar diri, tahu-tahu telepon, ganggu lah. Makanya kalau wanita yang sadar itu, dia tidak akan ganggu suami. Kamu keluar, saya percaya dengan kamu dibawa pengasaran Allah, dibawa catatan-catatan malaikat Allah. Silakan cari yang lain. Sampai enak. Masalah anak tahu saja. Wah, jadi wanita tergantung itu enak. Dia nggak panik, biasa aja. Ya, itu diantaranya. Jadi tenang hatinya, hati suaminya tenang, hati istrinya juga. Nah ini kita konsentrasi pada bagaimana nafkah batin kepada istri itu dibikinlah istri itu tadi. Makanya suami sering komunikasi, ngobrol, ya kan, biar nggak salah paham. Jangan diem-dieman. Ini sibuk HP, anak sibuk HP. Saya sering tanya sama bapak-bapak, ibu-ibu juga sama tanya. Jenengan di rumah pegang HP sama pegang suami lebih banyak mana? Para suami saya tanya, hampir rata-rata dia lebih banyak pegang dan lebih sering pegang HP-nya daripada pegang istri. Padahal pegang istri bertahan dan bisa menyebabkan sakinah mawaddah warahmah. Kenapa tidak dilakukan? Kalau perlu HP matiin di rumah tuh. Ya fokus ke istri, fokus ke anak begitu. Bukannya nggak boleh ya, tapi durasinya, ya, ya mayoritas waktunya untuk istri dan anak. Baik, sekarang dohir. Dohirnya apa? Ada yang tahu? Papan. Papan itu apa? Rumah. Mau ngontrak, mau pinjam, mau apa, yang penting suami memberikan tempat tinggal untuk istri. Kemudian sandang. Sandang itu apa? Pakaian. Kalau suami sudah memberikan pakaian yang syar'i, ini syar'i ini, kemudian minta lagi, suami nggak masih beli itu, karena masih ada. Nah, kecuali kalau sudah sobek-sobek, kasarnya nggak bisa dibeliin, nah itu baru, ya berarti ngasih nafkah tuh. Kalau masih syar'i, nggak usah minta, nggak usah takut dibilangin, kamu bajunya kok hijau terus, nggak usah takut. Kita berpakaian nggak pernah menutup aurat karena Allah, bukan karena manusia. Manusia mau apa aja nggak ada urusan. Ini wujud syukurnya dia kepada suaminya karena diberi oleh suami, dan wujud syukur kepada Allah. Dalam satu riwayat saya baca kemarin itu,
Nanti di hari kiamat itu, kalau orang itu punya kemampuan membeli baju, tapi dia tidak membeli baju, karena tawadhunya kepada Allah, nanti di hari kiamat dia akan dipanggil oleh Allah SWT di depan seluruh makhluk untuk memilih pakaian iman yang ingin dia kenakan. Coba, padahal dia mampu beli, tapi dia tidak mau membeli karena tawadhu. Luar biasa ya. Padahal hampir tiap kita tiap Idul Fitri beli. Coba bayangkan, maaf bagi beli yang jual pakaian. Insya Allah tetap akan laku. Karena yang beli itu nanti orang-orang yang tidak bertakwa. Orang bertakwa itu tahu paham. Dia lebih memilih uang itu untuk memberi buka puasa orang lain daripada untuk membeli baju. Kenapa? Kalau beli baju bisa rusak. Tapi memberi makan orang buka puasa, pahalanya bisa dia dapatkan. Dan dapatkan ampunan. Masya Allah. Anda. Kemudian pangan. Tahu pangan? Nafkah makan. Saya ulangi ya, makan. Berarti yang memberi makan siapa? Suami. Bukan uang ya. Saya ulangi, nafkahnya makan atau uang? Berarti kalau tidak ada dikasih uang nggak apa-apa ya? Iya. Kan makan. Berarti yang menyiapkan makanan siapa? Suami. Istri itu kerjanya duduk, ibadah. Yang masak siapa? Suami. Yang belikan makanan semua suami. Jadi istri itu siap makan, nafkahnya itu siap makan. Yang belanja suami. Ini kaitannya dengan maaf, kaitannya dengan mengapa kita diberi oleh Allah seorang istri yang baik. Dia tidak pernah disuruh dia tidak pernah disuruh oleh suaminya untuk memasak, dia otomatis sudah memasak. Padahal yang mengadakan makanan itu adalah suami harusnya. Tapi suami nggak pernah bersyukur diberi istri yang model begini. Ini kaitannya kenapa kok tidak ada sakinah mawaddah warahmah, tidak ada solihah, kebaikan atau soleh. Rasa syukurnya kurang. Wajibnya seorang istri itu kalau diperintah, ini saya sudah bacakan, tolong masakkan. Bahasanya saja tolong, minta tolong, baru wajib ya masak. Kalau nggak diperintah, itu ada belanja, cuma ditaruh, nggak diperintah. Suami pulang, lu kok belum dimasak? Nggak boleh masak. Lu kamu nggak perintah kok. Hebatnya wanita Indonesia itu tidak diperintah, tapi dia bekerja. Yang menjadi sayang adalah si suami ini tidak pernah berterima kasih atas apa yang dilakukan oleh istri itu. Benar tidak? Nah, makanya suami istri pokoknya kalau di rumah jarang saling berterima kasih, sudah pasti besar. Ya, ini penting. Jadi kalau bahasa saya, ini sudah tak praktekan ya. Yang namanya belanja itu lebih murah kalau suami yang belanja daripada istri. Kalau saya belanja nih, mau masak apa misalnya? Saya bikin sop sama tempe goreng. Tempe goreng saya beli cuma satu, saya harga 2.000. Ya kan? Sop saya beli paling satu bungkusnya itu 1.500. Atau kali 2, kalau 2 bungkus berarti 3.000. 2.000 sama 3.000, 5.000. Bawang merah saya beli secukupnya untuk masak hari itu. Coba kalau ibu yang beli 1 kilo, makanya uangnya habis lebih dulu sebelum tanggalnya. Karena modelnya begitu. Dan dengan membela hanya 500 rupiah coba. Ayo ngaku, ya kan? Besok lagi Bu, maaf kalau beli sesuai dengan keperluannya saja.
seperempat saon. 1 kilo 6.060. Makanya itu belinya secukupnya, seperlunya buat masak hari itu saja. Kan jatuh kan boleh kan? Bu, saya beli 2.000. Kok dapatnya misalnya 5 butir? Ya nggak apa-apa. Maksud ya? Baik. Kalau seorang suami yang kerja di perusahaan dapat gaji 3 juta, 500 dia pegang, 2.500.000 kasihkan istrinya, ini panggilnya siapa? Bunda. Bisa ini yang ayam, ini 2.500.000 masa bodoh. Itu stres istri. Paham? Coba dia bayar SPP anaknya, bayar listrik, bayar air, belum belanja. 2.500.000 perempuan yang cuma setengah akal disuruh berpikir. Ya maaf kalau saya boleh bilang ini tata kurang ajar buat saya. Kalau saya jangan begitu. Semua kamu handle. Belanja kamu. Listrik kamu yang bayar, kurang kamu yang pusing, istri enjoy. Benar ya? Saya nggak bisa bayangkan seorang suami dan istri hubungan badan, lalu ingat kalau harga gas naik, bisa nggak? Makanya kalau suami ngasih uang sama istri, kalau bahasa saya uang jajan bukan uang belanja. Mau jajan bakso, mau jajan mie ayam apa, bebas. Kenapa? Yang belanja suami. Ini saya bapak-bapak nggak ngaji. Kalau ngaji, apa ini heboh? Ada diskusi-diskusi. Ya ini wacana ya, wacana aja. Bapak ini. Oh ya. Baik ya. Jadi gitu caranya. Kalau saya sekarang udah tali-tali ke anak laki-laki. Anak laki-laki udah tak ajarin. Kamu yang belajar. Tanya tuh umimu mau masak apa? Itu, umimu tanya mau masak apa? Masak ini. Udah, kamu belajar sana. Saya kasih duit. Kamu belajar. Itu saya udah taat itu anak laki-laki. Dia belajar. Salah kawan. Nanti ditanya lagi, mau masak gak om? Enggak. Mau apa? Mau beli matang? Apa maunya? Nah gitu. Jadi dia yang ngurusin. Karena saya pergi-pergi. Nah kalau saya di rumah, kadang saya belajar, kadang saya ini apa? Belikan apa-apa. Tidak masalah. Jadi istri ini enak pikirannya. Lelah, gak ngerti harga gas naik, gak ngerti harga bawang naik, gak ngerti harga beras naik. Ayo enggak? Enak. Udah, yang pusing dia suami. Gak apa-apa. Tahu jawab laki-laki kan siap pusing. Benar? Nah ini kasihan itu orang ini. Gak apa-apa, ini antum bersyukur dapat ilmu kayak gini malahan. Ya kan? Bersyukur tuh, nanti bukan aja tuh sampai di gimana nih. Mau diaplikasikan? Gak apa-apa. Makanya istri gak usah minta duit sama suami, tahunya beres. Makan, sandang, papan, saya terima, selesai, saya bersyukur. Oke? Baik, ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada, kalau tidak ada, alhamdulillah. Pulang kasih.